Mbak Garing, gimana tadi berjalannya ruatan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang saat ini telah hadir pada malam hari ini untuk klarifikasi terkait ruatan yang saya lakukan bersama dengan rekan saya yaitu Kifarudin. Oke, dalam kegiatan ritual ruatan kali ini memang bisa berjalan, alhamdulillah berjalan dengan cukup baik, lancar dan juga tanpa satu kendala yang berarti ya dalam hal ini, sehingga kita bisa merasakan sesuatu eksistensi yang cukup luar biasa lah yang kita rasakan, baik saya maupun juga Kifarudin dalam hal ini begitu. Walaupun memang tadi sempat ada gangguan dari entitas makhluk yang berada di lokasi kediaman daripada Rizky Bilar, namun menurut kami itu bukanlah sesuatu yang berarti begitu. Oke, Mbah, cuman tadi juga sempat ada perlawanan nih, gimana maksudnya, apakah memang makhluk ini cukup kuat atau seperti apa, Mbah? Oke, jadi energi metafisik yang begitu luar biasa yang menyerupai sosok Leak dalam hal ini, itu memang eksistensi makhluk yang luar biasa lah, artinya memiliki power yang cukup lumayan besar sehingga membuat daripada si orang yang dijadikan mediator dalam hal ini merasakan sungguh ada rasa juga yang bersifat nyata ya, seperti sakit dan juga sebagainya. Makanya saya juga dengan Kifarudin berusaha untuk melakukan sebuah penetralisiran yang kita lakukan lebih di awal ketimbang kita menunggu si mediator ini akhirnya merasakan sakit yang luar biasa begitu. Mbak Garing, cuman bentuk dari yang mirip leak ini seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Tadi sempat ada katanya lidahnya menjulur atau seperti apa sih, Mbak Garing? Oke, jadi yang saya maupun Kifarudin rasakan dan juga lihat menggunakan mata batin ya dalam hal ini, ataupun juga visual rasa dalam hal ini, itu merasakan sebuah energi yang seperti makhluk tersebut besar dan juga berwarna putih gitu kan, dan juga lidahnya menjulur keluar dan juga kuku-kuku yang panjang ya, sehingga kita bisa memastikan gitu kan bahwasanya makhluk tersebut adalah Leak begitu. Makanya inilah yang masih saya cari tahu sebenarnya siapa dan apa gitu. Cuma kalau memang dilihat dari eksistensi makhluk tersebut memang cukup lumayan kuat untuk mengintimidasi ataupun mengintervensi orang-orang yang ada di sekitar, sehingga bisa menimbulkan efek-efek amarah yang luar biasa juga ketika dikendalikan oleh si makhluk ini gitu. Oke, tapi mungkin ada rambutnya juga atau badannya perlu rambut atau rambut berantakan atau Oke, sosok rambutnya ini panjang ya. Rambutnya panjang juga, mungkin Kifarudin merasakan seperti itu, seperti rambut yang gimbal ya, dia panjang gimbal, kemudian ya cukup lumayan kurang baik lah kalau menurut saya dalam hal ini. Cuma insya Allah mudah-mudahan dengan kita lakukannya ritual ini bisa sedikit membantu ya kan, hal-hal yang mungkin nantinya bisa ditimbulkan oleh si makhluk-makhluk, dalam hal ini adalah salah satunya makhluk leak tersebut begitu. Berbicara tentang keilmuan, leak ini biasanya asal dari Bali, Mbak Garing. Nah, ini apakah memang ada, jangan-jangan ada kiriman-kiriman dari sanak saudara atau teman-teman dekat yang memang berasal dari daerah Bali? Ya, kalau saya lihat ya mungkin saja ya, saya tidak bisa memastikan 100% ya, karena ini kan sifatnya hal yang metafisik ya, yang kita tidak bisa melakukan sebuah pembuktian siapa dan bagaimana. Cuma memang biasanya makhluk ataupun eksistensi si makhluk seperti leak ini berasal dari wilayah Bali gitu. Cuma betul atau tidak ini kan akhirnya harus butuh sebuah literatur yang pasti gitu kan, apakah memang makhluk ini berasal dari sana ataukah memang orang yang mengirimkan ini yang berasal dari sana nih gitu, yang memang menganut keilmuan itu sendiri begitu. Jadi ini agak tabu nantinya kalau saya sampaikan di publik, cuma dalam hal ini kemungkinan besarnya ini berasal dari sana memang gitu. Oke. Tapi kalau kita kembali ulas, mungkin ini dikirim oleh siapa sih, teman-teman dekat ya? Berarti ini teman-teman circle terdekat atau seperti apa, Mbak Gani? Oke, beberapa waktu lalu memang saya juga sempat menyampaikan bahwasanya banyak sekali orang yang tidak suka dengan hubungan Rizky Bilar juga dengan Lesti Kejora dalam hal ini.
Selepas daripada pemberitaan maupun perkataan netizen yang mengatakan bahwasanya banyak kita mendukung semua, tapi pada faktanya ketika ada permasalahan seperti ini kan akhirnya banyak orang yang tidak simpatik lagi, dan mungkin menurut saya itu menimbulkan sebuah sesuatu apa ya, penilaian-penilaian khusus gitu. Jadi menurut saya si makhluk ini ya banyak ikut campur juga dalam hal itu, makanya bisa saya sampaikan begitu. Oke. Mbak Garing, cuman kayaknya tadi makhluk ini pun tidak bisa berbicara, apakah itu karena energinya yang cukup besar juga atau seperti apa? Oke, jadi kalau bisa dikatakan bukan karena energinya ya, karena kan ada beberapa makhluk yang hanya bisa memberikan sebuah bahasa isyarat. Ketika kita menyampaikan salam saja, ketika dia tidak bisa menjawab, kita bisa tahu nih, ini makhluk apa gitu, siapa dan bagaimana, sumbernya dari mana, kan begitu. Oke. Nah, tapi makhluk, maksudnya ini kan Mbak Garing udah bukan 1 kali 2 kali melakukan ruatan gitu ya kan? Dinaikin sedikit mic-nya. Oke, bukan 1 kali 2 kali melakukan ruatan gitu. Ruatan Ruben sebelumnya juga kan sempat dilakukan gitu. Nah, ini gimana nih? Maksudnya kayaknya Ruben juga tingkat efektivitasnya gimana Mbak Garing? Dan ini kan berkaca dari kasus Ruben juga sama seperti halnya kasus ini. Seperti apa? Maksudnya apakah Mbak Garing cukup pede dengan ruatan ini atau seperti apa? Ya, kalau kita selepas daripada apa yang saya lakukan, di setiap kali saya melakukan sebuah ritual ruatan khususnya, keyakinan itu harus ya, artinya optimis lah dalam melakukan sesuatu, selepas daripada banyak juga orang yang mengatakan banyak hal tersebut adalah jadi apa ya, tabu gitu, seolah-olah wah ini mah gini-gini, tapi kita tetap melakukan hal itu. Cuma kita memang tidak bisa memberikan sebuah kepastian, janji, jaminan dan juga sebagainya, tidak bisa, melainkan itu adalah hak daripada Tuhan ya kan. Jadi kita sebagai manusia ini adalah tetap terus berikhtiar. Kalaupun memang tolak ukurnya dilihat dari kejadian ruatan Mas Ruben yang kita lakukan, saya maupun juga Kifarudin, memang kita upayakan secara maksimal gitu. Selepas daripada pemberitaan yang katanya para praktisi di luar sana mengatakan itu bukan suatu gangguan goib, bukan sesuatu yang sifatnya metafisik, tapi pada faktanya kan juga dari Mas Ruben sendiri mengakui hal tersebut adalah merupakan serangan-serangan goib gitu, dan juga dia mengalami hal tersebut gitu kan. Jadi menurut saya ini tidak perlu diperdebatkan, artinya yang penting kita lihat dari nilai tujuan itu sendiri gitu kan. Ya mudah-mudahan saja kasus daripada Mas Rizky Bilar ini bisa berjalan dengan baik seperti yang saya lakukan kepada Mas Ruben ya kan, yang alhamdulillah pada saat ini juga mudah-mudahan akan selalu sehat dan terus sehat kan begitu ya Kifarudin ya. Gitu. Oke. Nah, makhluk ini tersebut kan biasanya kalau kata Mbah Garing, kalau guna-guna itu elemennya api dan membuat panas suasana, itu gimana sih maksudnya Mbah Garing? Oke, jadi kita kan berkaca dari beberapa kasus ya yang saya tangani. Biasanya memang makhluk ini kan terbagi dari 4 elemen juga ya. Ada makhluk yang memang elemennya api, dia berasal dari gunung yang berapi begitu kan. Ada makhluk yang berasal dari air, yang makhluk dengan elemen air yang berasal dari laut dan juga sungai, danau juga sebagainya. Ada juga makhluk dengan elemen tanah gitu kan, yang berada mungkin di hutan belantara gitu kan. Dan juga ada makhluk dengan elemen angin, yang memang notabene-nya angin ini sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Cuma memang dalam kasus kali ini saya yakin bahwasanya itu berasal dari api gitu. Karena kan eksistensinya yang kita bisa sebutkan tadi kan hanya 1. Walaupun di sana saya lihat ya, kita pastikan saja ya, yang kita lihat di sana kurang lebih ada 3 ya gitu Kifarudin ya. Kurang lebih ada 3 di sana. Cuma yang lain ini memang sifatnya hanya sebagai pendukung daripada si makhluk yang utama itu tadi. Dan menggoda korin itu seperti apa Mbak Garing? Maksudnya mengganggu korin seorang Rizky Bilar atau apa sih maksudnya tadi? Oke, jadi tadi rekan saya Kifarudin juga mengatakan bahwasanya makhluk tersebut mengganggu daripada horin si Rizky Bilar. Gini loh, perlu kita ketahui bersama bahwasanya manusia ini memiliki pendamping yang bersifat yang berasal dari bangsa jin, yaitu disebut dengan horin ya. Horin ini di setiap manusia itu kan berbeda-beda. Jadi ketika ada makhluk yang memang sengaja didatangkan untuk melakukan hal yang negatif, khususnya untuk perpecahan rumah tangga, perpecahan di dalam keluarga, ini sifatnya adalah mengintimidasi agar dia
bisa mengecoh daripada si Horin itu sendiri. Mungkin yang dimaksud Kifarudin tadi seperti itu. Jadi si Horin ini sendiri ketika dia mentalnya down gitu kan, akhirnya kan kosong juga nih orang yang dikirim begitu, kayak seperti Mas Rizky Bilar saat ini begitu. Jadi amarahnya sulit terkontrol dan juga sebagainya. Jadi ya memang peran si Horin ini sendiri walaupun bisa kita katakan apa ya, sifatnya itu hanya pendamping semata. Cuma ini apabila memang dia sudah mulai merasa terusik juga akan mempengaruhi psikologis daripada orang yang diganggu begitu. Mbak Gareng, cuman maksudnya kalau kita berbicara tentang Horin dan Rizky Bilar diganggu, apakah itu juga bisa menyebabkan, maksudnya apa ya, guna-guna ini juga bisa menyebabkan yang dampaknya itu kayak seperti sakit atau mungkin penyakit-penyakit yang dirasakan oleh Mas Rizky Bilar itu bisa juga nggak sih? Kemungkinan besarnya pasti ada, apalagi ini sifatnya yang diserang adalah mental ya. Ini akan menimbulkan gangguan kecemasan, kemudian stres yang luar biasa, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit yang nantinya mungkin akan menyusul ya, seperti hipertensi, kemudian stroke, dan juga beberapa penyakit lainnya. Yang mudah-mudahan saja hal tersebut tidak terjadi gitu. Nah, harapan saya dengan Kifarudin melakukan ruatan pada malam hari ini adalah supaya tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi, terutama penyakit begitu, ataupun juga menepis dari perkataan banyak para oknum praktisi aja lah ya saya sebutnya, yang mengatakan bahwasanya di sana itu akan banyak begini, gejolak rumah tangga, perpisahan, toksik dan juga sebagainya. Kita akan coba untuk memberikan suatu hal yang positif supaya apa yang dikatakan di luar sana itu tidak menjadi kenyataan ketika sudah terafirmasi oleh si korban gitu. Dalam hal ini adalah Mas Rizky Bilar gitu. Bah, cuman maksudnya dengan adanya makhluk-makhluk seperti ini juga bisa membuat mungkin kayak Mas Rizky Bilar ini menjadi apa ya, kayak dikecoh atau mungkin dipengaruhi hingga gelap mata, jadi bisa menyakiti orang lain, itu ada kemungkinan juga gitu. Bisa, sangat bisa, karena kan yang saya bilang tadi makhluk tersebut sifatnya adalah mengintimidasi, menimbulkan satu kegaduhan, walaupun itu hanya bisa dirasakan oleh visual rasa ya. Visual rasa ini banyak. Visual rasa ini sifatnya bisa merasa gangguan tidur, kemudian dia merasa tubuhnya seperti ada yang tidak normal, kemudian mudah untuk emosi atau marah, dan juga banyak hal lainnya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi gitu. Tapi dari Rizky Bilar dan Lesti, kenapa harus Rizky Bilar yang terkena pengaruh, bukan seorang Lesti Kejora? Apakah memang Lesti itu lebih kuat daripada seorang Rizky Bilar? Kita lihat seorang Lesti Kejora dalam hal ini, dia tidak mendominasi satu hubungan ini ya. Artinya dia kan perempuan. Mungkin yang dirasakan Rizky Bilar dengan Mbak Lesti Kejora itu pasti berbeda. Apabila hal tersebut memang terjadi terhadap Lesti, pastinya gangguannya akan berbeda, tidak juga harus emosi dan juga sebagainya. Bisa jadi dia merasa ketakutan, kemudian merasa labil, kemudian merasa banyak hal-hal yang mungkin bisa saja itu timbul gitu. Tidak harus emosi. Nah, kenapa ini bisa terjadi kepada Mas Rizky Bilar untuk emosi dan juga sebagainya? Karena dia adalah laki-laki, dari unsur saja sudah berbeda jenis kelaminnya begitu kan. Tapi sebenarnya Lesti ini juga ada jin yang, atau mungkin jin-jin yang tadi mungkin kita coba netralisir ini, ada mempengaruhi Lesti juga nggak sih? Nah ini butuh sebuah klarifikasi dari yang bersangkutan ya. Kalau saya dalam hal ini kan hanya melihat secara kasat mata ya. Saya tidak bisa memastikan bahwasanya Lesti ini merasakan ataupun tidak. Ini harus ada klarifikasi dan konfirmasi dari pihak Mbak Lesti sendiri dalam hal ini. Harapan saya dengan Kifarudin, mudah-mudahan saja Mbak Lesti tidak merasakan hal yang demikian gitu. Cuman jin-jin ini juga bisa menutup mungkin aura atau mungkin rezeki seseorang juga nggak sih, termasuk? Oke, sangat bisa. Ya itulah makanya saya bilang tujuan-tujuan daripada si makhluk ini kan mungkin saja ada hal-hal terselubung lainnya ya, seperti untuk menutup karir, membuat sulit di dalam banyak hal lah gitu. Karena kan dampak yang ditimbulkan kita ketahui bersama kan sekarang akhirnya jadi banyak nih, bukan permasalahan perkelahian saja gitu, tapi melainkan hilangnya sebuah job dan juga hal-hal yang lain. Ini mungkin menurut saya sebagian adalah dampak dari hal tersebut. Nah, ini yang saya rasa harus kita benar-benar lakukan secara serius dan juga kita lakukan secara
intensif bahwasanya hal tersebut agar tidak terjadi meluas, melebar dan juga hal sebagainya gitu. Makanya saya dengan Kifarudin beberapa waktu lalu setelah melihat beberapa pemberitaan di media dan sebagainya, akhirnya kita mengambil langkah untuk melakukan ritual ruatan jarak jauh seperti yang pernah saya lakukan kepada beberapa rekan-rekan artis lainnya begitu. Oke. Mbak Garing, terakhir mungkin dengan adanya ruatan ini, pasti kan harus ada tindak lanjut dari si orang yang diruat juga nih. Mungkin pesan Mbak Garing untuk seorang Rizky Bilar nih, apa sih yang harus dilakukan setelahnya ruatan ini kalau bisa, mungkin dia nonton gitu. Oke, kalau dari saya yakin juga pasti Kifarudin juga berpemikiran sama dengan saya ya. Saya harapkan Mas Rizky Bilar agar lebih banyak meningkatkan ibadahnya satu, kemudian terutama ibadah sholat dan juga puasa ya. Karena kita ketahui bersama sholat itu juga akan menghindarkan kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang bersifat zolim begitu kan. Kemudian puasa ini adalah melatih kesabaran bagi orang yang melaksanakannya. Nah makanya saya harapkan untuk itu. Syukur-syukur bisa diimbangi dengan mengurangi makan makanan yang mengandung unsur nyawa gitu kan. Karena juga disampaikan juga untuk orang yang berpuasa, kalau bisa nanti berbuka puasa jangan menggunakan makan makanan yang bernyawa. Tujuannya untuk mengurangi itu tadi, sifat-sifat hewani itu tadi. Nah semoga saja Mas Rizky Bilar bisa melakukan hal tersebut. Cuma kita kembali lagi ya kan, bagaimana manusia itu sendiri itu kan kita tidak bisa mengontrol ya, itu adalah hak prerogatif daripada yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan dia melihat tayangan kita ini bisa kemudian setelah itu berpikir ke hal yang positif sehingga bisa mendukung berjalannya proses ritual yang kita lakukan dengan apa yang memang dia lakukan juga begitu. Cukup, terima kasih banyak Mbak Garing. Ya, terima kasih.